Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Sagita. Di sini saya akan menerangkan tentang materi hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, yaitu pada tumbuhan dan hewan. Hubungan antara vegetasi dan faktor lingkungan, tumbuhan dan hewan. Makhluk hidup dan lingkungannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya sama-sama memiliki hubungan timbal balik, yaitu di mana antara ekosistem dengan lingkungannya dapat kita pelajari secara khusus dalam ekologi. Keseimbangan ekosistem tidaklah statis, artinya terdapat komponen penyusun ekosistem yang dapat mengalami kenaikan maupun penurunan jumlah populasi, namun dalam komposisi yang proporsional. Yang pertama yaitu ada interaksi makhluk hidup. Interaksi penting bagi menentukan populasi di dalam suatu habitat. Manusia bersama tumbuhan, hewan, dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu, kecuali makhluk hidup dalam ruang itu juga terdapat benda tidak hidup, misalnya udara yang terdiri atas beragam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah, dan batu. Dalam suatu lingkungan yang kompleks yang berisi berbagai macam organisme, aktivitas metabolisme suatu organisme akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Mikroorganisme seperti bahwa interaksi antara tumbuhan dengan tumbuhan. Dalam ekosistem terdapat interaksi antaranya makhluk hidup dengan lingkungannya serta antara makhluk hidup itu sendiri. Nah, pola interaksi tersebut dapat saling menguntungkan, merugikan satu pihak, tetapi pihak lain tidak diuntungkan maupun dirugikan. Kedua pihak ini saling memperebutkan suatu hal serta pihak yang satu hal menghambat pihak lain. Nah, jadi hubungan tumbuhan dengan tumbuhan terdapat dalam bentuk kompetisi akan berbagai kebutuhannya seperti substrat tempat tumbuh atau ruang serta faktor kimia dan fisika lingkungan lainnya. Yang ketiga yaitu interaksi tumbuhan dengan hewan. Interaksi yang dapat terjadi antara hewan dengan tumbuhan meliputi herbivori, insektivori, polinatori, dan serta koevolusi. Nah, di mana herbivori ini merupakan pola interaksi antara hewan pemakan vegetasi dengan tumbuhan, di mana interaksi yang paling sering terjadi adalah grazing dan browsing. Nah, grazing adalah interaksi yang melibatkan hewan pemakan rumput-rumputan seperti sapi, kuda, kambing. Sedangkan browsing merupakan interaksi yang melibatkan hewan pemakan pucuk atau bagian tanaman lainnya. Nah, browsing ini kerap kali terjadi misalnya antara jerapah atau gajah dengan tanaman. Yang keempat yaitu ada interaksi tumbuhan dengan fungi. Nah, salah satu contoh interaksi tumbuhan yang bersifat biotik adalah dengan jamur. Hubungan tersebut bisa berupa hubungan yang saling merugikan atau paratisme karena menyebabkan pohon atau tanaman menjadi sakit, atau hubungan yang saling menguntungkan yaitu mutualisme, misalnya mikoriza. Nah, istilah mikoriza ini diambil dari bahasa Yunani yang berarti fungi dan akar. Nah, dalam interaksi tumbuhan dan fungi ini ada interaksi yang menguntungkan dan juga ada interaksi yang merugikan. Yang kelima yaitu ada interaksi tumbuhan dengan bakteri. Nah, dalam interaksi tumbuhan dan dengan bakteri ini ada interaksi yang menguntungkan. Nah, salah satu contohnya itu interaksi antara bakteri Rhizobium dengan akar kacang-kacangan. Nah, akarnya memiliki bintil yang berisi bakteri yang mampu menghambat nitrogen udara. Nah, sehingga nitrogen tanah yang telah diserap tanaman dapat diganti. Nah, terjadilah simbiosis antara tanaman dan bakteri yang di mana mereka saling menguntungkan untuk kedua pihak. Nah, di salah satu sisi bakteri mendapatkan zat hara yang kaya energi dari tanaman inang, sedangkan tanaman inang mendapatkan senyawa nitrogen dari bakteri yang melangsungkan kehidupannya. Yang terakhir yaitu ada interaksi tumbuhan dengan manusia. Manusia memperoleh makanan salah satunya dari tumbuhan. Dengan adanya tumbuhan, manusia dapat memenuhi kebutuhan makanannya. Nah,
Hewan pun juga memiliki konsumen dari tumbuh-tumbuhan. Hewan juga dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan makanan. Lingkungan akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan tanaman dan organisme lain di muka bumi ini. Oleh sebab itu, pengetahuan tentang lingkungan tumbuhan tanaman sangat dibutuhkan agar budidaya tanaman yang dilakukan dapat menghasilkan produksi yang optimum. Nah, interaksi tumbuhan dengan manusia ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Nah, tumbuhan itu banyak dimanfaatkan oleh manusia. Misalnya, manusia memanfaatkan tumbuhan untuk membuat perumahan. Nah, yaitu salah satunya papan, sandang, dan pangan. Nah, jika tidak ada tumbuhan yang akan dijadikan sebagai tiang, maka tidak akan terjadinya perumahan yang dibutuhkan oleh manusia. Nah, jadi begitu penting tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sekian penjelasan dari materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.